Yang pertama bisa kenalin aja Bang dulu nama nama Abang, jabatan di radio dan mungkin dari kapan mulai bekerja di radio gitu. Nama gue Kelvin Trisna, gue biasa dipanggil CT juga di UPN ataupun di luar UPN. Terus gue aspro di Prambors di program Sunset Trip. Gue Kevin, sekarang kerja sebagai digital content producer di Masima Radio Network. Untuk saat ini gue lagi nge-handle radio dewasa mudanya, Delta FM sama Bahana FM, kayak gitu sih. Nama aku Feriana, aku posisinya di DBF itu sebagai produser di siaran sore, yaitu produser Apana Filbud. Untuk tugas pokoknya produser sendiri itu menyusun siaran, terus mengawasi siaran, sama mengatur flow-flow yang ada di siaran sih. Kira-kira profil dari media yang dipegang sama Bang Kevin ini apa ya Bang? Kayak tahun berdirinya mungkin, terus bergerak dalam media apa, kayak konten-kontennya isinya apa aja gitu Bang? Delta FM itu tahun berdiri pastinya tuh gue lupa, tapi sekitar tahun 87-86an. Delta FM itu awalnya Delta FM itu dibuat sebagai Prambors kan radio anak muda nih. Nah, terus sang pemilik itu punya ide lah kayak buat radio dewasa muda. Nah, dewasa muda itu usia berapa? Mulai dari 25 sampai 35 tahun. Dan kebanyakan itu pendengar kita tuh orang-orang kantoran. Untuk pendengarnya sendiri bulan kemarin tuh udah mencapai 4,1 juta pendengar. Era digitalisasi ini seperti yang kita tahu, era internet, teknologi kan semakin maju. Apakah ada perkembangan kebijakan redaksi di Delta ini sendiri? Jadi mungkin ada yang berubah, peraturan redaksi yang dulunya belum ada di era digitalisasi ini ada gitu. Banget kebijakan ya, sebenarnya kalau perkembangan kebijakan sih nggak ada ya, lebih ke buat keseluruhan program aja sih ataupun keseluruhan Prambors, bahkan ya emang ya menghadapi digital, jadi apa yang emang didigitalkan juga kita pun harus ikut ya didigitalkan gitu. Karena kalau kitanya yang melulu kontemporer kan takut ketinggalan juga ya, baik itu tren atau cara lu melakukan penyiaran gitu-gitu kan. Makanya di platform streaming juga sekarang udah lengkap banget gitu kan, udah benar-benar merambah digital banget rasanya, karena lagu yang lagi di play di streaming lu udah ada judul sama penyanyinya sekarang kalau di websitenya Prambors gitu. Jadi itu lumayan jadi bentuk apa ya, mungkin modernisasi Prambors yang emang udah 50 tahun lebih juga kali ya. Ada lagi gak sih Kak cara khusus yang dilakuin oleh Bahana dan juga Delta FM dalam beradaptasi dengan di era digital ini Kak? Sebisa mungkin cari konten-konten yang relate sama orang-orang dewasa muda, apalagi orang-orang kantoran gitu sih. Carinya itu mungkin bisa melalui Instagram atau Twitter yang lagi happening aja. DBF ini Delta Bahana Female, kita punya turunan on air tuh lumayan aktif, turunan konten-konten dari on air radionya. Kita bikin dari misal ada beberapa program on air tuh kita masukin ke sosmed kita, karena di beberapa radio paling tuh cuma 1-2 yang jadi icon aja yang masuk medsos. Nah, kalau dari DBF sendiri sih lumayan banyak konten turunan on air-nya, dan itu dengan cara pengolahan konten. Ada nggak sih tantangan yang dihadapin sama Delta Bahana Female ini dalam menjalani praktek jurnalistiknya gitu loh Bang? Jadi kan kita tahu nih media sosial saat ini udah banyak banget dipakai sama orang untuk jadi rujukan nyari informasi gitu. Jadi tantangan apa khususnya yang dihadapi oleh Delta FM ini dalam menjalani praktek jurnalistiknya itu untuk nyari beritanya gitu? Ada nggak sih tantangan yang dihadapin sama Delta Bahana Female ini dalam menjalani praktek jurnalistiknya gitu loh Bang? Jadi kan kita tahu nih media sosial saat ini udah banyak banget dipakai sama orang untuk jadi rujukan nyari informasi gitu. Jadi tantangan apa khususnya yang dihadapi oleh Delta FM ini dalam menjalani praktek jurnalistiknya itu untuk nyari beritanya gitu? Kalau kita menyesuaikannya sama ini sih, karena kan emang sekarang apa yang memberitakan, ketika emang yang disampaikan lebih singkat dan padat, kita lebih cenderung suka baca ya. Maksudnya kayak kalau gue pribadi sih jauh lebih nyaman baca USS Feed atau Volkatif gitu dibanding emang berita-berita yang emang baku. Kalau gue pun sebetulnya infonya sama. Nah itulah yang kita adaptasi juga sebetulnya di Sunset Trip di Prambors terutama. Kita tuh naruh beberapa segmen dalam per jamnya.
itu ada info-info yang memang kita rangkum, tapi perihal kepentingannya tinggi gitu. Jadi urgensinya tinggi, cuman perihal apa yang disampaikannya cukup singkat, cukup padat, bahkan disesuaikan sama gaya penyiarnya gitu, biar kayak orang dengerin tapi ya misalnya tawa-tawa gitu kayak anjir lucu banget ya, tapi sebenarnya ada yang bisa lo bawa pulang gitu loh setelah lo denger Sunset Trip gitu. Dari DBF ini ada gak sih Bang cara yang dilakukan oleh DBF untuk mendengarkan pendengar baru yang di luar kategori ataupun dalam kategori dewasa muda kayak seperti orang tua dan anak-anak gitu Bang? Kalau untuk caranya sih lebih ke konten yang kita kasih ya. Konten digital dan kalau misalkan digital sama siaran tuh kayak harus sinkron gitu loh. Jadi di sini tuh fungsinya produser itu nanti akan nge-brief lebih tepatnya kayak nge-brief juga ke orang digitalnya. Kalau untuk dari sisi pendengar di radionya gue jujur nggak bisa komen sih karena bukan ranah gue, itu kan ranah on air. Tapi kalau dari sisi digital pastinya ya lu bikin inovasi baru dalam konten. Misal followers lama-lama juga bosen sih ngelihat konten lu yang itu aja. Lu juga harus bisa inovasi sama ya tadi kita juga gimana istilahnya bikin hal yang baru kayak ketika orang lain bisa viral ya kita juga harus bisa gitu. Jadi menurut abang sendiri nih gimana sih masa depan radio di era digitalisasi ini, di era sosmed ini? Menurut gue perihal radio ya, gue selalu setuju sama pendapatnya jadi ada beberapa penyiar gede yang emang gue lumayan ikutin gitu ya. Gue sih perihal hal ini cukup setuju sama dia yang bilang radio itu nggak bakalan mati sebetulnya dengan kemunculan podcast atau berkembangnya media televisi dan sebagainya atau media kreatif lainnya. Cuman yang namanya radio itu cukup personal sih karena sifatnya kan suara doang ya, cuman audio doang, nggak ada visualnya. Yang mana itu bisa bangun chemistry tapi chemistry di otak lu doang gitu. Yang emang ninggalin jejak, yang ninggalin memori buat kepala lu dan maksudnya ketika dia bisa ngebangun apa ya? Imajinasi di kepala lu nih yang buat ngobrol bareng itu yang bikin nyangkut di hati pendengarnya gitu. Jadi menurut gue radio mau sedigital apapun kayaknya nggak bakalan kehilangan pendengar ataupun mati sih. Apa sih harapan Bang Kevin sebagai digital content dari DBF untuk kedepannya nih Bang? Oke, kalau harapan aku sendiri buat Kota FM itu sebenarnya pengen kayak kontennya nggak dibatasin sih, soalnya karena pribadi ya, aku pribadi tuh kesulitan untuk bikin konten-konten kayak konten siaran karena ya gitu kan aku maksudnya istilahnya aku masih 21, aku megang siaran radio tuh yang udah buat 25 ke atas gitu. Jadi kalau bisa sih konten-kontennya nggak yang buat dewasa muda aja gitu, tapi yang nggak remaja banget. Harapan ya, kalau harapan gue kayak template banget ya. Jadi gue berharap aja emang Prambors selalu semakin oke dan gue berharap semua industri radio deh karena nggak cuma Prambors tapi semua industri radio kayaknya menyenangkan banget buat gue. Jadi ya udah biar industrinya aja yang maju dan emang Prambors oke, semua jadi oke dan bahkan kalau bisa lebih berkembang dan menyesuaikan sama era digital aja sih. Karena kan takut juga nih kalau ketinggalan zaman kan gue jadi nggak gawe nih gitu kan. Kira-kira gitu aja sih kalau gue ya. Oke deh, sepertinya itu sama dengan harapan kita semua ya, yang mungkin menyukai industri radio. Jadi kan kita juga nanti yang bakal ngelanjutin gitu loh. Semoga kedepannya tetap ada radio di hati masyarakat seperti itu. Mungkin itu berakhir Bang sesi tanya jawab kita kali ini. Thank you Bang Cete, nih maaf banget nih waktunya udah diganggu nih lagi di luar nih. Santai. Thank you banget Bang ya, sorry ganggu waktunya Bang. Thank you Bang udah bantu.